perbuatan tergugat satu yang tidak bersedia menunjukkan ijazah aslinya, hard copy dari bukti P1, baik sebagai mantan Presiden Republik Indonesia maupun sebagai pejabat pada Dewan Pengarah Badan Pengelola Investasi BPI Danantara, adalah merupakan perbuatan melawan hukum. 6. Bahwa atas penyampaian hasil penelitian dari alumni asli UGM yang menyatakan bahwa bukti P1 adalah palsu, maka kemudian terjadilah perdebatan di forum publik antara tergugat satu dan para pendukungnya, selanjutnya disebut pihak Jokowi, yang menyatakan bahwa ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM milik tergugat satu adalah asli, melawan alumni asli UGM dan para pendukungnya yang membantah dan menyatakan bahwa menurut penelitian yang mereka lakukan menyimpulkan bahwa jika ijazah sarjananya tergugat satu adalah sama dengan bukti P1, maka ijazahnya adalah palsu. 7. Bahwa selain sebagai warga negara Republik Indonesia, para penggugat adalah alumni dan atau lulusan dari turut tergugat UGM yang merupakan universitas atau perguruan tinggi ternama di Indonesia. Sebagai alumni dan lulusan dari turut tergugat, maka para penggugat senantiasa berpedoman dan patuh pada statuta dari turut tergugat UGM, sehingga adalah sewajarnya jika para penggugat juga menuntut kepatuhan yang sama pada tergugat 2 dan tergugat 3. 8. Bahwa statuta dari turut tergugat UGM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 pada pasal 20 berbunyi sebagai berikut. UGM menjunjung tinggi otonomi keilmuan yang merupakan otonomi sivitas akademik pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah metode keilmuan dan budaya akademik. 9. Bahwa dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh alumni asli UGM atas keabsahan ijazah S1 tergugat 1 adalah bersesuaian dengan statuta turut tergugat UGM pasal 20, karena yang dilakukan adalah dalam rangka mengungkapkan dan atau mempertahankan kebenaran ilmiah dan metode keilmuan yang ada pada mereka. Hasil penelitian alumni asli UGM telah menghasilkan suatu scientific evidence bahwa ijazah S1 tergugat adalah palsu. 10. Bahwa yang dimaksud dengan scientific evidence adalah bukti yang mempunyai ciri-ciri A. Objektif, artinya tidak dipengaruhi oleh pendapat atau kepentingan pribadi. B. Empiris, yaitu harus berdasarkan pada pengamatan atau eksperimen yang dapat diulang. C. Terukur, artinya dapat diukur dengan analisis secara kuantitatif. D. Dapat diuji, artinya dapat diuji dan diverifikasi oleh orang lain. E. Transparan, artinya baik proses, metode, dan hasil harus dapat diakses dan dipahami oleh orang lain. Bagaimana tata cara dilakukan verifikasi ijazah calon presiden loh dan wakil presiden? Ini bukan main-main ini. Ini ya. bukan Anda memverifikasi ijazah seorang calon camat atau calon RT, ketua RT. Ini calon presiden Republik Indonesia. Bagaimana tata cara sehingga kemudian keluar berita acara verifikasi? Ya. Kalau buktinya ada, berita acara verifikasinya ada, artinya kan proses verifikasi sudah dilakukan. Kalau yang misalkan menjawab di sini, ya, cukup bahwa karena sudah ada berita acara berarti sudah berarti ya, maksudnya itu ya. Di situ silakan pemohon lanjutkan. Iya, tapi gini, tadi kan saudara katakan bahwa ada arahan dari pimpinan untuk tidak menjelaskan itu secara detail. Saudara ini kan pegawai yang melakukan verifikasi. Saudara diberikan tugas nggak untuk melakukan verifikasi? Jadi keterangan saudara kan, saudara adalah salah satu yang tugasnya melakukan verifikasi. Kenapa saudara tidak menjelaskan saja secara gamblang, ya, tidak usah bawa-bawa nama ada arahan dari pimpinan gitu. Ini kita membuka fakta, kita membuka justru yang selama ini terjadi di publik kan ada kekeliruan, ada ketidakjelasan. Kenapa tidak dijelaskan? Ini ya kan ada berita acara verifikasi berarti ada verifikasi. Ya, sekarang siapa yang melakukan verifikasi? KPU kah atau sekretariat? Sekretariat. Ya. Sekretariat itu siapa? Anda atau siapa? Petugas verifikasi. Ada pokja verifikasi. Itu di bawah naungan divisi siapa? Divisi teknis. Berarti ada kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh divisi teknis. Bukan. Ya, divisi teknis kan saudara ada di divisi teknis kan tadi. Ya, teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini.
Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, yaitu mengenai sidang dari ijazah Pak Joko Widodo. Nah, teman-teman, tentu dalam hal ini banyak sekali yang menjadi tanggapan-tanggapan atau komentar-komentar teman-teman kita dalam menanggapi sidang ijazah daripada Pak Joko Widodo ini. Nah, teman-teman, kita langsung saja melihat apa saja komentar-komentar melalui kolom komentar di bawah video ini. Nah, di sini ada yang berkomentar, itu semua hakim harus kompak sesuai aturan. Nah, di sini juga kita melihat bahwa teman-teman kita mengatakan harusnya dalam masalah ini para hakim kompak sesuai apa yang yang menjadi peraturan dalam hal ini, teman-teman, atau teman-teman kita ini mengharapkan, atau masyarakat Indonesia mengharapkan bahwa harusnya semua di sini hakim-hakim tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau emang salah ya salah, kalau emang benar ya benar. Nah, di sini juga kita melihat bahwa banyak sekali teman-teman kita yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak pernah ditunjukkan sama sekali, karena memang Pak Jokowi ini tidak punya karena sampai saat ini dugaan Pak Jokowi ini masih belum punya ijazah asli, teman-teman. Dengan itu banyak sekali yang bilang Bapak Jokowi ini tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya kepada persidangan dan juga memperlihatkan kepada kita semua melalui publik, teman-teman. Nah, kalau asli sudah dari dulu diperlihatkan dan bersedia diuji sampai ke ujung dunia, tapi kalau ijazah palsu pasti takutlah memperlihatkan. Logikanya saja begitu bagi yang akalnya masih sehat. Nah, dasar hukumnya apa sehingga apa Jokowi harus datang? Nah, seret Jokowi ke pengadilan. Nah, kita juga melihat bahwa di sini banyak sekali masyarakat yang bilang dalam masalah ini harusnya Pak Jokowi sudah diseret ke pengadilan. Jika dia tidak mau datang, diseret saja atau dijemput paksa saja. Namun sampai sekarang para yang berkuasa masih belum bisa melakukan hal itu kepada Pak Jokowi. Mungkin mereka juga ada yang perlu mereka perbincangkan lagi atau bicarakan lagi dalam hal ini, sehingga mereka tidak melakukan apa yang masyarakat atau yang teman-teman kita inginkan. Itu tandanya ijazahnya memang palsu. Nah, kita juga melihat bahwa di sini banyak sekali masyarakat yang menduga bahwa ijazah daripada Pak Jokowi ini adalah palsu, karena kita melihat juga bahwa udah berapa kali diadakan persidangan, teman-teman, namun Pak Jokowi ini tidak pernah hadir dalam persidangan. Di dunia dikejar-kejar masa atau rakyat, di akhirat nanti mungkin gak ya dikejar-kejar hantu. Nah, kita juga di sini teman-teman, banyak sekali yang teman-teman kita yang menghakimi Pak Jokowi ini atau yang sudah benci kepada Pak Jokowi ini, teman-teman, sehingga mereka bilang Pak Jokowi ini masih hidup dikejar-kejar rakyat, apalagi nanti kalau Pak Jokowi sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Paksa untuk menghadiri Jokowi di media ngomong-ngomong seolah taat hukum. Lanjut lagi. Paksa hadirkan di persidangan Mulyono dan sekalian bawa ternaknya. Nah, teman-teman kita juga mengharapkan bahwa di persidangan Mulyono dan begitu juga para ternak-ternak atau termulnya harus dipaksa untuk datang ke persidangan dalam melakukan atau mereka harus bertanggung jawab dengan masalah ini juga, teman-teman. Nah, lanjut lagi. Memang cuma ngomong toko yang juara bohong didukung. Nah, lanjut lagi. Pak Jokowi itu tidak bakal datang ke pengadilan karena tidak datang ke pengadilan kalau tidak dijemput paksa sama pengadilan. Nah, juga teman-teman kita melihat di sini bahwa teman-teman kita bilang bahwa Pak Jokowi itu tidak pernah hadir. Berapa kali pun diadakan persidangan, tapi dia tidak pernah hadir kalau tidak dijemput paksa oleh yang berkuasa, teman-teman. Nah, kalau Kapolrinya masih itu mana bisa proses hukum, jalan pasti melempem. Nah, geng Solo Raja Jawa hobi selingkuh, kata Bambang Trina.
Ini benar-benar pelecehan SIDA di bangsa ini. Tiap kali diminta hadir selalu aja ada alasannya agar tidak bisa hadir. Jokowi harus dipaksa hadir, termasuk ijazahnya. Jangan negara kalah sama seorang Jokowi. Setuju kalau Pak Roy, Pak Rismon, dan juga Dr. Tifa gak hadir juga di persidangan selama Jokowi dan ijazahnya tidak dihadirkan di persidangan. Nah, ini juga teman-teman kita melihat bahwa masyarakat bilang bahwa Pak Jokowi harus dijemput paksa jika dia tidak bisa menunjukkan ijazahnya yang asli, maka Roy Suryo CS juga Dr. Tifa dan Dr. Rismo, maka teman-teman kita juga mengharapkan bahwa mereka ini juga tidak perlu datang ke persidangan untuk menghadirkan persidangan selama Jokowi masih belum bisa ijazahnya dibuktikan bahwa asli atau ijazah aslinya dibawa di persidangan. Nah, lanjut lagi. Sudah jelas ijazahnya palsu. Dia sendiri mantan pemimpin tidak taat hukum. Nah, kita juga melihat teman-teman bahwa banyak sekali teman-teman kita yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini tidak taat hukum atau tidak menghargai yang namanya hukum. Teman-teman, seharusnya Pak Jokowi ini menjadi contoh bagi kita semua rakyat-rakyat kecil, karena dia ini adalah pemimpin kita selama 10 tahun yang lalu. Teman-teman, seharusnya dia menjadi contoh. Inilah yang menjadi permintaan atau yang menjadi harapan teman-teman kita masyarakat dalam hal ini, teman-teman. Nah, teman-teman, inilah tanggapan atau komentar teman-teman kita dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, teman-teman, kalau ada juga teman-teman yang mau memberikan komentar atau menanggapi video kita ini, silakan. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan.